Ya Rabbana a'tarafna bi'annana aqtaraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah anak misterius di zaman Rasulullah SAW yang diduga sebagai Dajjal. Kiamat adalah rahasia Allah yang Maha Kuasa, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Al-Quran dan Sunnah pun hanya menginformasikan tanda-tandanya. Salah satunya adalah munculnya Dajjal yang mengaku Nabi, baik pada saat Rasul masih hidup maupun setelah wafat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada anak bernama Safi ibnu Sayyad. Dia sangat membenci Rasulullah SAW. Banyak orang bilang, anak laki-laki ini dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Tandanya mirip dengan Dajjal. Dia pendek, kakinya melingkar menyerupai huruf O. Sementara itu, kulitnya lebih dekat dengan hitam. Rambutnya ikal menyerupai kiribu. Dahinya lebar menggapai luas kepala. Begitupun dengan jenjang lehernya. Sebelah matanya tertutup, sebelah lagi bisa melihat dengan bola yang juli. Rasulullah SAW mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mereka menuju sebuah desa tempat Safi tinggal. Pada saat itu, Safi sedang duduk bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah SAW mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu. Beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah SAW mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya. Tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah SAW dan ibunya berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Dan Safi menengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah karena dia sangat membenci beliau SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan, karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal." Rasulullah SAW berkata pada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu." Dan anak itu melihat, sedikit mengernyitkan dahi dan berkata, "Aduk, aduk. Aku hanya bisa mendapatkan aduk, aduk." Rasulullah SAW bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Rasulullah SAW berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah SAW berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apa artinya aduk? Apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata adukan." Adukan artinya asap atau kabut, dan anak itu menebak separuh darinya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bahkan meminta kepada Ibnu Sayyad untuk menebak apa yang ada di dalam isi hati beliau. Ketika itu, ulama menyebutkan jika Nabi SAW baru menerima wahyu tentang Quran surat Ad-Dukan. Ibnu Sayyad berkata, "Huwad duku qala." Nabi SAW pun menjawab, "Celaka kamu, kamu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya." Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Aku melihat singgasana di atas air." Rasulullah SAW bersabda, "Kau melihat singgasana iblis di atas laut." Beliau bertanya kembali, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Dua orang yang jujur dan seorang pendusta," atau dua orang pendusta dan seorang yang jujur. Rasulullah kemudian bersabda, "Dia dikaburkan matanya, biarkanlah dia." Dalam hadis lainnya yang juga diriwayatkan Imam Muslim, Umar lantas spontan berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Nabi SAW pun lantas berkata kepada Umar, "Jika dia benar Dajjal, kamu tidak akan dapat mengetahuinya. Dan jika dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan untukmu membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Safi ibnu Sayyad akhirnya tumbuh besar, dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam dan dia menikah. Dia punya sekitar 10 anak, dan para sahabat selalu menghindarinya, karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan haji.
Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang, seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon, dan kemudian Safi ibnu Sayyad dengan membawa barangnya duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya dan berkata, "Ada banyak tempat berteduh di sini. Kau bisa duduk di tempat lain." Safi ibnu Sayyad mulai menangis. Dia bertanya, "Kenapa kau menangis?" Safi berkata, "Ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lain-lain." Safi menatap sahabat dari kaum Ansor ini dan berkata, "Kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Ad-Dajjal bukanlah muslim, sementara aku adalah seorang muslim. Dia tidak menikah, tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak, tapi aku punya anak. Dan dia tidak bisa memasuki Mekah atau Madinah, tapi aku di sini." Sahabat itu berkata, "Demi Allah, kau benar." Ia pun membalas, "Kata-katamu benar juga." Kemudian Safi ibnu Sayyad berkata padanya, "Tapi kau tahu, nama itu Dajjal cukuplah bagus. Dajjal nama yang keren, karena dia punya kekuatan. Aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal." Lalu sahabat itu berdiri dan berkata, "Tolong menjauhlah dariku." Kemudian dia menjauhi Safi. Di belakangnya, Safi ibnu Sayyad tertawa-tawa. Jadi Safi adalah orang yang sangat aneh. Setelahnya wafat Rasulullah SAW, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah Al-Kadzab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh. Dan mereka melihat Safi ibnu Sayyad berperang bersama mereka. Mereka pun mencari jasadnya, dan mereka berkata, "Kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati ataupun yang masih hidup." Semua anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, dan setelah perang itu mereka tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia menghilang. Wallahu a'lam, apakah dia Dajjal ataukah bukan? Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku sering berkata di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, dia adalah Dajjal." Dan beliau tidak menyangkal perkataanku dan tidak juga membenarkannya. Beliau diam saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.